Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunita Ferana dari Prodi PGSD Universitas Ahmad Yani Banjarbaru. Berikut ini akan saya bahas mengenai pengertian bimbingan konseling di SD, tujuan bimbingan konseling di SD, serta pertanyaan apa saja untuk anak SD saat kita memberi bimbingan, serta langkah apa saja yang kita lakukan untuk memberi bimbingan. Bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya maupun memecahkan masalah pada dirinya. Bimbingan dan konseling juga dapat didefinisikan sebagai upaya sistematik, objektif, logis, dan berkelanjutan, serta terprogram yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi perkembangan konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Jadi, bimbingan konseling membantu konseli dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan juga mampu mengembangkan potensi yang dimiliki dirinya. BK di SD bertujuan untuk membantu peserta didik dalam membantu permasalahan siswa dan membimbing siswa dalam mencapai bakat dan minatnya yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak siswa. Pertanyaan yang bisa diajukan saat memberikan konseling itu seperti menanyakan bagaimana hubungan dengan teman sekelasnya, apakah anak itu sering menonton TV, bermain gadget, menanyakan kegiatan di rumah, menanyakan apakah kegiatan belajarnya dikontrol dengan baik oleh orang tuanya, mengontrol waktu bermain, belajar, seperti itu. Langkah dalam memberikan bimbingan konseling itu yang pertama itu mengidentifikasi masalah. Konselor harus mengidentifikasi masalah, mengenal gejala-gejala awal suatu masalah yang dihadapi siswa, seperti masalah yang terjadi pada anak yang awalnya tadinya nilainya bagus, kemudian nilainya menurun, seperti itu. Kemudian langkah diagnosis dilakukan untuk menetapkan masalah yang dialami oleh konseli. Konselor harus mencari informasi mengenai konseli, seperti apa masalah, kenapa bisa jadi seperti ini gitu, masalahnya. Langkah ketiga itu prognosis. Langkah ini menetapkan alternatif atau tindakan bantuan yang dan supaya tidak jadi minder atau pendiam lagi. Kemudian langkah memberikan bantuan, merencanakan pemberian bantuan yang selanjutnya akan dilakukan oleh konselor. Dalam pemberian bantuan tidak hanya dilakukan sekali atau dua kali, tapi dilakukan berkelanjutan sampai masalahnya terselesaikan. Kemudian langkah evaluasi dan tindak lanjut. Setelah pembimbing dan klien melakukan beberapa kali pertemuan dan mengumpulkan data dari beberapa individu, maka langkah selanjutnya melakukan langkah evaluasi atau tindak lanjut. Di dalam langkah evaluasi dan tindak lanjut ini, konselor bisa mengunjungi ke rumah konseli untuk mencari data yang terjadi pada si klien. Pencarian data dapat menggunakan beberapa teknik seperti wawancara, angket, observasi, diskusi, dan dokumentasi. Pada langkah ini, pembimbing atau konselor ini bisa berkunjung ke rumah si klien atau siswa untuk menggali informasi seperti apa kesehariannya, bagaimana kegiatan di rumahnya, dan kita juga akan bertanya dengan orang tuanya dan mengajak orang tuanya bekerja sama dalam menyelesaikan masalah si klien.